Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Sekarang kita sampai pada subtema 4 ya, merawat tumbuhan. Kita mulai dari pembelajaran 1 ya. Untuk pembahasan yang lain ada di playlist ini. Ya, ini adalah playlistnya ya. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan akan didapatkan secara urut dan runtut. Maka gunakan playlist ini ya. Nah, setiap video di thumbnailnya adalah halamannya, di judulnya juga ada. Ya, linknya di mana? Ada di kolom deskripsi. Ya, di atasnya kolom komen ya, di bawah sini. Oke. Nah, kita bahas ini subtema 4 merawat tumbuhan. Oke, di sini halaman rumah Siti ditumbuhi berbagai tanaman bunga. Ya, bunga-bunga bermekaran indah sekali. Siti rajin merawat tanaman-tanaman tersebut. Ya, bacalah percakapan berikut dengan teman di sebelahmu. Ayah dan Siti sedang merawat tanaman di halaman rumah. Ayah memberi pupuk pada tanaman-tanaman tersebut. Mengapa tanaman harus diberi pupuk, Ayah? Supaya tanaman tumbuh subur. Pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman. Ya. Apakah tanaman cukup dipupuk saja, Ayah? Tentu saja tidak. Tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu kita harus menyiram tanaman juga. Kapan kita harus menyiram tanaman? Setiap hari kita harus menyiram tanaman. Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman? Baik, Ayah, aku akan melaksanakan tugasku dengan baik, menyiram tanaman setiap hari. Bersamaan dengan teman sebangkumu, diskusikan pernyataan di bawah ini. Warnai lambang ya. Jika pertanyaan sesuai dengan percakapan, warnai lambang seperti ini bila pada tabel jika pertanyaan tidak sesuai dengan percakapan. Ya. Aku menemukan kalimat tanya pada percakapan. Ya. Nah, ada kalimat tanya pada percakapan ini. Kapan kita harus menyiram? Ya, ini adalah kalimat tanya pada percakapan ya yang dilakukan oleh Siti. Ya. Jadi kita mewarnai ya. Diskusikan warnai lambang. Nah, lambang ini kita warnai. Ya. Kita mewarnainya pakai warna apa? Hitam ya. Ya, kita warnai lambang ini. Oke, ya. Aku menemukan 5 kalimat tanya dalam percakapan lu. 5 kalimat tanya. Ya. Ini ada berapa? Ya, sebelumnya ada enggak? Nah, kita cek dulu. Ya, kita cek sebelumnya ada enggak? Nah, sebelumnya ada. Ini ada 1 ya. Mengapa tanaman harus diberi pupuk ya? 1 itu kalimat tanya, ada tanda tanyanya ya. Nah, yang seperti ini adalah tanda tanya ya, tanda tanya ya. Di sini ini 2 3 4, ternyata ada 4 bukan 5 ya. Jadi yang kita warnai yang ini ya, kita warnai pakai biru boleh, hitam boleh ya. Ya. Kalimat tanya diawali dengan kata tanya. Apa, apakah, siapa, mengapa, bolehkah. Nah, ini benar ya. Apakah ya. Yang pertama tadi apa? Yang pertanyaan tadi diawali dengan kalimat mengapa. Ya, apakah ada di situ mengapa? Mengapa? Dan enggak ada mengapa ya, di sini mengapa ada. Terus apakah? Apakah di sini ada apakah? Apakah ada? Terus kemudian kapan? Ya, kita lihat di sini apakah ada kapan? Loh, enggak ada. Wah, kapan enggak ada? Ya, dan apakah
Apakah ada? Apakah di sini? Apakah memang ada ya? Apa? Bolehkah? Tidak ada ya. Kita warna yang ini lagi. Wah. Nah, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Betul. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Oke. Penulisan kalimat tanya bisa diawali dengan kata tanya. Penulisan kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Intonasi dalam kalimat tanya berbeda dengan kalimat pemberitahuan. Ya, agak tinggi ya di akhirnya. Apakah temanmu memiliki kata yang sama? Agak tinggi ya. Coba tuliskan kata tanya lainnya yang kamu ketahui. Ya, bisa di sini nanti ya. Tulislah satu kata tanya pada kotak yang disediakan. Tuliskan dengan temanmu. Apakah temanmu memiliki kata yang sama? Tuliskan satu kata tanya pada satu kotak yang disediakan. Ya, coba tuliskan kata tanya lainnya. Ya, coba. Kalimat tanya diawali dengan kata tanya ya. Kata tanyanya, bukan kalimat ya, hanya kata ya. Oke. Kata tanya itu misalnya apa? Ya, kapan? Ya, terus di mana? Kenapa atau mengapa? Ya, kenapa? Atau sama dengan mengapa ya? Apa? Kapan? Bagaimana? Loh, masih ada lagi ya. Kalimat tanya ya. Nanti ditambahkan ya, saya kasih tinta lain misalnya boleh juga bagaimana ya. Mengapa tadi sudah ya. Loh, mengapa belum ya? Kenapa ya? Kenapa dengan mengapa sama. Boleh juga bagaimana, dengan siapa ya, atau siapa aja ya, siapa. Siapa di sini tadi belum ya? Ini alternatif yang lain bisa bagaimana dengan siapa atau siapa. Nah, ini ya. Kapan sudah ya? Apa sudah? Yang mana? Nah, ini kalimatnya juga yang mana? Yang mana? Nah, ini alternatif yang lain ya. Yang mana? Apalagi ya? Di mana sudah? Kapan sudah? Ya. Berapa? Berapa boleh ya? Berapa bukumu? Berapa jumlah bukumu? Berapa? Ya. Ya. Berapa? Buatlah pertanyaan yang dimulai dengan kata tanya yang kalian tulis pada kalimat di atas. Gunakan tanda tanya pada akhir kalimat. Gunakan huruf tegak bersambung ya. Jadi buatlah pertanyaan yang dimulai dengan kata yang ditulis, gunakan tanda tanya di akhir kalimat, gunakan huruf tegak bersambung, kemudian berlatihlah bertanya dengan kalimat yang kalian buat. Ingatlah untuk menggunakan nada dan intonasi yang tepat saat bertanya. Contoh, ya, siapa nama guru kelasmu? Ya, kita mulai dengan apa ya? Apa? Ya. Apa makanan kesukaanmu misalnya? Apa makanan kesukaanmu? Tanda tanya, jangan lupa ya. Kemudian kita lihat di sini ada kapan ya. Kapan hari ulang tahunmu misalnya. Kapan tanggal ulang tahunmu. Ya. Kapan tanggal ulang tahunmu. Ulang tahunmu. Ya, tanda tanya lagi.
Terus coba di sini ada di mana? Di mana rumahmu misalnya? Di mana rumahmu? Nah, diakhiri dengan tanda tanya. Terus di sini kenapa? Ya, atau mengapa? Ya, kamu naik sepeda ya, kenapa kamu naik sepeda? Atau kenapa kamu jalan kaki? Atau kenapa kamu terlambat misalnya? Kenapa? Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu terlambat? Nah, misalnya ini adalah contoh kalimat tanya. Ya. Sekarang baca kembali percakapan Siti sebelumnya. Ingatlah untuk menggunakan intonasi dan nada bertanya dengan tepat. Ya. Nah, bisa kita ulang lagi ya. Kita akan menggunakan tanda tanya. Mengapa tanaman harus diberi pupuk ayah? Supaya tanaman tumbuh subur. Pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman. Ini percakapan ya, tanya jawab. Apakah tanaman cukup dipupuk saja ya? Nah, seperti itu ya nadanya ya. Tentu saja tidak. Tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu kita harus menyiram tanaman juga. Kapan kita harus menyiram tanaman? Setiap hari kita harus menyiram tanaman. Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman? Baik ayah, aku akan melaksanakan tugasku dengan baik, menyiram tanaman setiap hari. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Tanaman memerlukan air dan pupuk agar tumbuh subur. Ayah mengajak Siti membeli pupuk di toko tanaman. Di toko tanaman ada pupuk dikemas dalam beberapa ukuran. Kita lihat ukuran-ukuran yang ada. Wah, ada yang dalam ukuran 1 kilo, ada yang dalam ukuran 2 kilo, ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilogram. Ya, kalau saya bilang kilogram ya, 1 kilogram, 2 kilogram, 5 kilogram dan 10 kilogram. Ada ukuran 1 kilogram, 2 kilogram, 5 kilogram dan 10 kilogram. Ayah ingin membeli pupuk sebanyak 20 kilogram di toko tanaman. Hanya tersedia 1 kemasan 10 kilogram. Ayo bantu ayah Siti agar mendapatkan pupuk sebanyak 20 kilogram. Padahal yang kemasan 10 kilogram hanya 1. Caranya ya, membeli 10 kilograman 1 dan 5 kilograman ini 2. Ya. Ya, jadi ayo bantu ayah Siti agar mendapatkan pupuk sebanyak 2 kilogram. Caranya membeli 1 bungkus yang ya memiliki berat 10 kilogram dan membeli 2 bungkus yang memiliki berat 5 kilogram. Jadi total adalah 10 tambah 5 tambah 5 akan menghasilkan 20 kilogram. Ya. Setelah sampai di rumah, pupuk yang dibeli ayah dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik yang kecil. Setiap kantong berisi 5 ons pupuk. Ada berapa kantong plastik yang dibutuhkan agar pupuk-pupuk tersebut dapat dipindahkan semua ke dalam kantong plastik? Ya, caranya 20 kg sama dengan 20 kali 10 ons sama dengan 200 ons. Ya, sehingga sekarang
jumlah kantong plastik adalah 200 dibagi 5 ya. 200 dibagi 5 ini adalah 40 kantong plastik. Ya, menulis 20/5 atau 20 bagi 5 boleh juga dengan cara 20 ya, 200 dibagi 5. Ditulis seperti ini boleh. Ya, hasilnya sama, 40 kantong plastik. Ya, terserah menggunakan yang atas atau yang bawah. Tapi jangan dua-duanya ya, kalau dua-duanya nanti kebanyakan nulisnya. Nah, sekarang mari kita beri tanda lebih besar apa lebih kecil. Ya, di sini 5 ons ya. 5 ons tambah 5 ons, 5 tambah 5 adalah 10 ons. Ya, 10 ons itu sama dengan 1 kilogram. Ya, ini dibandingkan dengan kilogram, maka kita menggunakan tanda sama dengan 1 kilogram sama dengan 1 kilogram. Kemudian di sini ada 5 ons, 5 ons, 5 ons. Ya, 5 ons tambah 5 ons tambah 5 ons. Ini adalah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 15 ons. Ya, kalau ini 200 gram, setiap 200 gram 2 ons. 2 ons ya. Ditambah 2 ons, ditambah 2 ons sama dengan di sini adalah 6 ons. Ya, 15 ons dan 6 ons berbeda. 15 ons lebih besar dari adalah 6 ons. Ya, di sini 200 gram, ini adalah 2 ons. 2 ons tambah 2 ons yaitu 4 ons. Sedangkan ini 1 kilogram, ya 1 kilogram adalah 10 ons. 10 ons lebih besar daripada 4 ons. Tandanya seperti ini. Ya, selain merawat tanaman, Ibu Dayu juga suka berkreasi. Kali ini Bu Dayu berkreasi dengan menggunakan karton bekas tisu gulung. Ya, Ibu Dayu akan membuat hiasan vas bunga dari karton bekas tisu gulung. Alat dan bahannya adalah karton bekas tisu gulung atau karton berwarna coklat, ya. Kertas warna, lem kertas, pensil, dan gunting. Ya, bentuk ini adalah bentuk silinder ya. Ini bentuk silinder. Ya, atau tabung. Oke, kita lanjutkan. Cara membuat: siapkan kertas bekas tisu gulung. Kamu juga dapat membuat gulungan kertas itu dari kertas karton warna coklat. Hiaslah kertas karton tisu gulung dengan hiasan dari kertas warna. Ya. Ya. Kita lanjutkan lagi. Sini, buatlah gambar pada kertas sesuai dengan keinginanmu. Guntinglah gambar hiasanmu itu, hati-hati menggunakan gunting. Tempelkan hiasan dari kertas warna pada karton bekas tisu gulung. Ya. Ayo renungkan, tuliskan hal yang paling kamu sukai pada pembelajaran hari ini. Apakah hal sulit yang kamu kerjakan? Apa yang sulit ya ditulis di situ. Mungkin matematikanya ya, mungkin matematikanya. Ya, menghitung ons jadi kilogram masih bingung misalnya, ya. Nah, apa-apa tulis saja. Kegiatan apa yang paling menyenangkan? Menghias tisu gulung mungkin ya, menghias ya tisu gulung. Ya, menyenangkan sekali ya. Kegiatan yang paling sulit hari ini apa? Atau kebalik ya, malah matematikan yang mudah menghiaskan tisu gulung ini yang susah. Ya, boleh jadi, ya kan? Nah, kerjasama dengan orang tua, amatilah bahan-bahan yang ada di dapur, timbanglah bahan-bahan itu dengan alat timbang yang ada. Ya. Nah, sekarang pembelajaran 2, sayangi tanaman dan jangan injak rumput. Nah, ini adalah ajakan ya untuk menyayangi tanaman ya. Taman itu rumputnya itu memang ditata sedemikian, jangan diinjak, kalau diinjak nanti rusak, ya kan? Nah,
Halaman sekolah sangat indah, banyak tanaman hijau terawat. Semua siswa wajib menjaga dan merawat tanaman yang ada. Tanaman tidak boleh dirusak dan diinjak, ya. Nah, sekarang merawat tanaman di sekolah adalah hal yang harus dilakukan semua siswa. Tanaman di halaman sekolah membuat sekolah tampak indah. Ya, tanaman di halaman sekolah jangan diinjak. Jangan pula membuang sampah di halaman sekolah. Jika tanaman diinjak, tanaman akan rusak. Ya, halaman sekolah tidak akan tampak indah lagi. Membuang sampah di halaman sekolah membuat lingkungan tampak kotor. Membuat lingkungan sekolah bersih dan indah adalah kewajiban semua siswa. Ayo berdiskusi. Bacaan di atas merupakan contoh pentingnya menaati peraturan untuk merawat tanaman sekolah. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 orang bersama dengan teman kelompokmu. Jawablah pertanyaan berikut. Apa saja tata tertib untuk merawat taman di sekolah? Ya, misalnya nomor 1, contoh tata tertib merawat tanaman di sekolahku adalah tidak boleh menginjak rumput. Ya, tidak boleh merusak taman dan menginjak rumput. Merusak tanaman dan menginjak rumput. Nah, yang harus mematuhi tata tertib itu adalah siapa? Seluruh warga sekolah. Seluruh warga sekolah. Ya, jadi seluruh warga sekolah itu harus mematuhi tata tertib, ya. Yang mematuhi tata tertib bukan hanya murid saja atau guru saja atau yang lainnya, semuanya. Peraturan tersebut harus dipatuhi karena dengan mematuhi peraturan, maka akan tercipta ketertiban, Ya, jadi penting, ya. Lakukan kegiatan bermain peran bersama dengan teman sekelompokmu. Buatlah teks percakapan dengan cara sebagai berikut. Pilihlah salah satu peraturan untuk dibuat percakapan. Ya, buat kalimat yang menunjukkan ada anak yang tidak bisa menjalankan tugas sekolah. Contoh, ya, Lani tidak masuk sekolah, padahal dia bertugas menyiram bunga. Ya, buat kalimat yang menunjukkan ada anak yang tidak bisa menjalankan tugas sekolah. Ya, nah, kita akan buat. Kemudian teman yang lain mengingatkan untuk menggantikan tugas itu. Ayo kita gantikan tugas Lani menyiram bunga misalnya. Berikan pula alasan pentingnya mematuhi peraturan tersebut. Tanaman harus disiram supaya tumbuh subur misalnya, ya. Tanaman harus disiram supaya tumbuh subur, itu ada alasannya. Teks percakapan menjadi seperti berikut, ya. Contohnya, Lani tidak masuk sekolah, padahal dia bertugas menyiram bunga. Ayo kita menggantikan tugas Lani. Mengapa kita harus menyiram tanaman? Tanaman harus disiram supaya tumbuh subur. Ya, seperti itu, ya. Itu contohnya. Jadi kalian misalnya contoh lain, misalnya teks percakapan seperti ini. Misalnya Dayu tidak masuk, padahal Dayu menjadi petugas upacara hari ini. Ya, misalnya seperti itu, ya. Ayo kita gantikan tugas Dayu. Mengapa kita harus repot-repot menggantikan tugas Dayu? Kan harusnya ada yang menggantikan. Nanti bagaimana upacara bisa dilaksanakan kalau nggak ada petugasnya? Oh iya, ya. Upacara penting. Untuk apa? Untuk menghargai jasa para pahlawan kita, ya. Upacara bendera itu menghormati bendera kita dulu, itu sebagai simbol perjuangan para pahlawan. Bendera itu simbol kebanggaan kita terhadap Indonesia, kan gitu, ya. Nah, itu salah satu contohnya, kalian boleh menulisnya.
Nah, Niko dan Benny berteman baik. Mereka tidak pernah bertengkar atau selalu bermain bersama. Benny suka bermain menjaga keseimbangan. Benny bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki yang lainnya menekuk ke depan. Ya, Benny bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk ke belakang. Bisa enggak menjaga keseimbangan seperti itu? Benny juga bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk ke samping. Ya, bersama dengan temanmu tirukan gerakan Benny, menekuk kaki ke depan, ke belakang, ke samping. Hitunglah berapa lama kalian dapat berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk. Siswa yang paling lama menekuk kakinya jadi pemenangnya. Ayo membaca. Bersama dengan temanmu, dengan teman sebangkumu, bacalah percakapan Lina dan Dayu dengan nada dan intonasi yang cepat. Ya, kalian contohnya seperti ini ya. Perhatikan. Lina. Dayu, bunga matahari yang aku tanam sedang berbunga. Pasti bagus sekali. Bolehkah aku datang melihat? Tentu saja boleh. Siapa yang merawatnya setiap hari, Lina? Aku dan ibuku bergantian menyiram setiap hari. Di mana kamu menanamnya? Aku menanamnya di halaman belakang rumahku. Apa saja yang dibutuhkan agar bunga matahari bisa tumbuh? Tanah yang subur, air, sinar matahari, dan pupuk. Kapan kamu mau datang ke rumahku? Sore ini setelah pulang sekolah. Baiklah, sampai nanti Dayu. Itu adalah contoh percakapan. Kalian bisa melatih percakapan tersebut dengan teman kalian ya. Perhatikan ya. Siapakah yang banyak bertanya pada percakapan di atas? Ayo kita lihat siapa yang banyak bertanya di sini. Ya, Dayu, bolehkah aku datang melihat? Dayu, siapa yang merawat setiap hari? Dayu, di mana kamu menanamnya? Berarti yang banyak bertanya adalah Dayu. Ya, Dayu yang banyak bertanya. Kita jawab di sini, siapakah yang banyak bertanya pada percakapan? Dia adalah Dayu. Kata tanya apa yang digunakan dalam percakapan? Kita lihat kata tanya apa yang ada dipakai di sini ya. Ya, bolehkah? Terus siapa? Ya, bolehkah? Siapa? Di mana? Ya, itu dulu kita tulis ya. Bolehkah? Siapa? Di mana? Bolehkah? Siapa, di mana? Ya, kita cek lagi di sini. Apa kalimat tanya yang ada di sini? Ya. Terus kemudian apa? Ya, kapan? Ya. Nah, masih ada dua lagi ya. Apa dan kapan yang belum ya? Apa dan kapan? Itu adalah kata tanya yang digunakan. Ya, kita jawab di sini. Ya, apa dan kapan. Apa saja yang menandakan kalimat tanya? Ada dua, yaitu kata tanya dan tanda tanya. Kata tanya dan tanda tanya. Ya, awali kalimat tanya dengan kata tanya dan akhiri dengan tanda tanya. Tanda tanya seperti ini. Tanda tanya itu ya. Oke. Lengkapilah kalimat tanya berikut dengan kata tanya yang ada dalam kotak. Jawaban di bawah pertanyaan akan membantu kalian. Di sini ada kapan, siapa, mengapa, berapa, dan apa. Ya. Yang menanam bunga matahari itu. Nah, ini cocoknya adalah siapa? Siapa yang menanam bunga matahari ini? Jawaban yang menanam bunga matahari ini adalah Ibu Lina. Ya. Titik-titik Lina menyiram tanaman di halaman. Ya, jawabannya sore hari. Kalau setiap sore, pertanyaannya adalah kapan? Ya, kapan? Kita pakai warna yang sama ya. Kapan? Jawabannya adalah setiap sore hari, waktu ya.
jadi waktu. Kalau ini yang ditanyakan adalah orang. Ya, oke. Kemudian batang bunga matahari yang tumbuh, ada 4 batang bunga matahari yang tumbuh, berarti berapa? Ya, berapa batang bunga matahari yang tumbuh? Berapa? Oh iya, ini pakai huruf besar ya di awal kalimat. Ya, oke. Terus kemudian apa yang dibutuhkan? Ya, apa yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh? Tanaman membutuhkan air dan sinar matahari. Nah, yang belum apa? Mengapa ya? Mengapa bunga matahari harus disiram setiap hari? Ya, yang belum adalah mengapa. Mengapa bunga matahari harus disiram setiap hari? Jawabannya bunga matahari harus disiram setiap hari agar tidak layu. Jadi ini mencari alasan. Kalau mengapa itu tanya alasan. Ayo renungkan ya. Sekarang sebutkan 2 alasan pentingnya mematuhi kata tata tertib ya merawat tanaman di sekolah. Ya, agar mematuhi tata tertib merawat tanaman agar tanaman terlihat indah ya. Alasan pentingnya mematuhi tata tertib merawat tanaman di sekolah agar tanaman tumbuh subur. Ya, manfaat ya. Alasan pentingnya yang pertama, alasan penting yang kedua agar taman terlihat indah. Terlihat indah dan asri. Nah, kemudian sebutkan gerak menekuk yang dapat kamu lakukan ya, menekuk kaki ya, menekuk kaki ke depan, ke belakang, ke samping ya, menekuk kaki ke depan ya, ke belakang dan ke samping ya. Jadi lututnya diangkat ya, menekuk ke depan itu maksudnya gitu. Sebutkan kata tanya yang kamu ketahui. Ada apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dengan siapa. Terus apa sudah ya, kapan, di mana, bagaimana, dengan siapa ya, untuk apa. Nah, ini apa juga ya, untuk apa ini apa juga ya, sebenarnya. Jadi macam-macam ya. Kegiatan ini bisa ditambahkan lagi ya, kalau mungkin masih ada. Apa, kapan, dengan siapa, yang mana, misalnya yang mana ya. Nah, bersama dengan orang tuamu di rumah lakukan variasi gerak menekuk. Cobalah temukan gerak menekuk lainnya, bisa sambil berdiri, bisa sambil rebahan ya. Hafalkan semua gerakan itu untuk kamu tunjukkan temanmu. Untuk pembelajaran 3 kita akan pelajari di video berikutnya. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.